Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our channel Mala dan Nada. Di video kali ini kita akan membahas kemarin tuh Bu sempat ada yang komen kan, kata ada yang komen katanya Kamal ngebahas tentang perempuan terbaik sih gitu kan. Nah di kali ini kita akan ngebahas tentang perempuan terbaik sesuai dengan komentarnya siapa kemarin, aku sempat lupa ya, ini dia atau siapa gitu kan. Nah di sini kita akan ngebahas ya. Nah perempuan terbaik itu tuh apa sih Bu? Perempuan terbaik adalah perempuan yang bisa menempatkan diri dalam segala situasi. Sebagai apa tuh? Sebagai apapun itu. Misalkan sebagai seorang istri, mengerti keadaan suami ketika suami sedang ada dalam masalah atau dalam misalkan sedang diberhentikan dari pekerjaannya, tetap istri itu sabar menemani suami berjuang bersama-sama, dan ketika ada masalah apapun bisa meredam emosi. Jadi tidak hanya mengendalikan diri sendiri tetapi juga mengerti kondisi pasangannya, jadi tidak malah menimbulkan emosi pasangannya tapi menjaga, menenangkan pasangannya supaya stay cool ya, maksudnya bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. Keren ya. Gimana sih caranya biar bisa menjadi perempuan seperti itu yang posisinya sebagai istri? Ya, sebenarnya perlu kesabaran yang ekstra ya untuk menjadi perempuan yang seperti itu. Perempuan terbaik itu adalah perempuan yang selalu mengerti, selalu menenangkan, selalu ada di saat pasangannya mengalami masalah. Berarti itu sebagai istri ya Bu ya. Kalau untuk sebagai anak? Sebagai anak, jadi perempuan terbaik, anak terbaik ya mungkin ya, Mungkin. ya. Jadi anak terbaik itu adalah anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara mengukir prestasi, kalaupun tidak sampai memberikan prestasi kepada orang tuanya, minimal nurut, jadi anak solehah, selalu berbakti kepada orang tuanya, dan ketika ada masalah komunikasikan baik-baik dengan kedua orang tuanya, tidak memaksakan kehendak, karena pasti ridhollahi fi ridho walidain. Jadi sebagai apa tuh? Sebagai istri, sebagai anak, dan kalau sebagai ibu sendiri. Nah, kalau sebagai ibu, perempuan terbaik itu mungkin yang utama itu sabar dan pengertian. Kalau anak-anak yang masih kecil mungkin yang diutamakan kesabarannya, karena tingkah laku anak-anak itu kan bermacam-macam, beragam tingkah polanya, dan itu memerlukan kesabaran yang ekstra. Bagaimana kita bisa mendidiknya tanpa ada kata-kata yang kasar, tanpa ada tingkah laku yang contoh yang tidak baik, tanpa ada tindakan kekerasan. Nah, di situ juga memerlukan kesabaran yang ekstra, di mana ketika istri misalkan membimbing seorang anak tapi katakanlah kurang disupport oleh suami, dalam artian suaminya sibuk bekerja, nah tapi istri di rumah itu kan ekstra ya, suami pulang-pulang taunya pengennya semuanya beres gitu kan, masakan tersaji ya harus tetap dilayani, makanan sudah siap, rumah bersih, Anak-anak sudah mandi, anak-anak juga sudah rapi, mandi, wangi, dan itu tidak memerlukan tenaga yang sedikit, harus tenaga ekstra dan kesabaran ekstra. Dan disitulah kadang suami lupa bahwa mengurus anak jauh lebih berat daripada mencari nafkah sebetulnya gitu. bertanggung jawabnya berlipat-lipat Bu ya. Berlipat-lipat. Jangan pernah, untuk para suami ya, mohon maaf sebelumnya, tapi jangan pernah mengatakan bahwa Bapak istrinya kerja di mana, istri saya nggak kerja. Hello, kalaupun istri Anda hanya sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak sedikit dan tidak mudah Bapak-bapak, karena ketika di list silahkan satu persatu
dari nyapu, ngepel, nyuci baju, jemur pakaian, nyetrika, mengurus anak-anak, memasak, menyuapi anak-anak, memandikan anak-anak. Dan itu dalam satu hari pekerjaan itu terus-menerus berulang di hari-hari berikutnya dan tidak akan ada habisnya. Jadi tolong hargailah istri-istri Bapak. Istri Bapak ya, satu aja istrinya Pak. Istri bapak Tidak membentak pun itu udah apresiasi ya. apresiasi itu banget sudah ya. alhamdulillah sekali sebagai bentuk menghargai ya, walaupun tidak membantu setidaknya tidak malah merendahkan gitu kan. Jadi kan ada gimana siap jadi istri, nyuci, ngepel, Jadi istri nyapu. siap. Ya Bu ya. Ya, Bukan jadi kan suami karena ya, Bu. kalau kita main hitung-hitungan kalkulasi ya, katakanlah kita harus ada ART di ART asisten rumah tangga. Nah, dalam satu bulan kita perlu budget berapa? Nah, misal kan ada yang hanya untuk memasak saja, ada yang hanya untuk nyetrika saja, lalu ada juga yang khusus mengurusi anak-anak saja. Dikalikan itu berapa ART kita perlu, dan itu perlu biaya berapa dibandingkan dengan semuanya dibayar oleh seorang istri. Cukup satu dan tidak ada pengeluaran lain selain beliau menerima gaji atau nafkah dari Tadi kan udah dijelaskan tentang bagaimana kita menjadi perempuan terbaik ya di posisinya masing-masing. Nah, kalau seandainya kita ada di posisi yang tiga itu, misalnya tiga itu antara orang tua, kita kan sebagai anak, orang kita sebagai istri di satu posisi yang sama gitu kan, untuk membagi waktu gimana sih? di saat yang sama ya, di saat yang sama ketika kita menjadi seorang istri dan seorang anak, berarti itu posisinya kita sudah menikah tapi tinggal masih serumah dengan orang tua kah? Ataupun berbeda rumah juga tidak masalah, tapi di sini ketika seorang anak masih memiliki orang tua dan sudah menikah, orang tersebut memang kewajibannya sudah berubah ya, karena itu sudah tanggung jawab suami. Jadi yang pertama harus diturut itu adalah kata-kata atau perintah suami. Tapi kata-kata atau perintah yang seperti apa dulu kan? Nah, yang harus kita turuti tentunya hal-hal yang positif, karena seorang suami yang baik tidak mungkin akan menyuruh istrinya untuk berbuat hal-hal yang negatif, apalagi misalkan yang bisa menjauhkan hubungan antara seorang ibu dan anaknya gitu. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kan ada terbaik, berarti perempuan terbaik itu perempuan yang bisa menebar hal-hal positif ya Bu ya. Salah satunya juga di teman-teman mungkin ya Bu ya, teman-teman, lingkungan, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, dalam segala peran. jadi itu penjelasan dari Ibu Indri tentang menjadi perempuan terbaik. Semoga kita semua bisa menjadi perempuan terbaik yang akan baik. Amin. Yang kenceng dong Kak, kalau nggak kenceng. belajar Belajar, ya. gitu. Karena memang menjadi perempuan terbaik itu nggak segampang yang kita omongin ya. Perlu yang tadi juga, perlu mental, perlu kesabaran dan lain sebagainya. Jadi untuk siapa yang kemarin Ibu Nida kalau nggak salah. Jadi untuk Ibu Nida semoga penjelasan dari Ibu Indri tadi bermanfaat untuk menjelaskan, atau ada hal-hal yang kurang jelas dari kita bisa langsung Ditanya. ditanya gimana, kalau ada Kolom komentar. bisa japri nggak. Boleh. Jadi cukup untuk video kali ini. Jangan lupa Like, komen, subscribe. and share. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Indri.